Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bu. Sekarang tutornya cara motong memproses baju koko. Nah, banyak yang tanya cara menghilangin merek di sini ya. Kain Toyobo kan biasanya mereknya besar seperti ini. Ibu gunakan kuku aja ya Bu. Nih, ini sudah bisa hilang loh Bu. Ibu tempelkan begini, nanti hilang. Nah, pakai kuku. Pelan, harus sabar. Sebenarnya sisa kain seperti ini sudah tidak dipakai loh Bu. Tidak boleh dipakai. Apapun yang terjadi, tetap kainnya itu rusak. Ibu apakan tuh rusak. Sebenarnya tidak boleh dipakai. Tapi kalau ibu maksa dipakai, bisa. Ya. Nah, ibu kerik aja dengan kuku. Gini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan jadinya hitam Bu. Di apapun tetap rusak kainnya. Jadinya harus nggak dipakai. Yang dipakai yang tidak ada aja buat kombinasi. Tapi kalau ibu maksa dipakai, kerik aja pakai kuku gini kan, nanti hilang. Setelah ini ibu rendam, dicuci kan, direndam sekitar 3-4 jam kan, di sabun dikucek aja, jangan disikat. Kalau disikat kayaknya jadi rusak. Nah, seperti itu. Ya. Merek-merek seperti ini harusnya tidak usah dipakai kalau saya, karena ini sisa kain kalau di tempat jual tuh juga nggak dihitung harganya ya, saya kasih tahu. Nah, sekarang kita proses cara motong baju koko. Nah, ini nanti kombinasinya saya bereskan dulu tempatnya. Langsung saja saya mulai ya Bu. Ini sambil gunting saya siapkan semua barang yang mau saya potong. Panjangnya panjang bajunya 78, pundak 46, untuk panjang lengan pendek 25, kalau panjang bisa 60, 58 sampai 60, 62, 63, kalau panjang ya 65. Sebaiknya diukur sesuai punya pelanggan. Lingkar lengan kalau mau jengkis buat 17, 18. Kalau mau longgar 20 bisa. Ya. Untuk lehernya nanti 46. Sekitar 46, 44 lah. Badan 27, 26, 28. Motongnya sama persis kayak kemeja. Cuma yang beda itu bagian depan sini aja. Nah, caranya motong dimulai dari sini. Diawali dari sini. Nah, misalkan ini kain ya Ibu. Ini kain kan 1 meter, lebarnya 1,5 meter kan seperti ini. Ya. 1,5 kan seperti ini. Nah, Ibu motongnya jangan begini. Karena tidak ada belahan di depan maupun di belakang. Tidak boleh begini. Jadi tidak sama cara motongnya kayak baju yang biasa, kemeja-kemeja biasa enggak. Motongnya ini diambil satu, yang bagian dalam ya. Nah, ini bagian luar. Ya. Ibu ginikan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dilipat 2 seperti ini. Nih. Dilipat 2 seperti ini ya. Nah, ini. Diambil besarnya pinggul dulu. Paling besar kan pinggul. Pinggul itu Bu ambil berapa misalkan? Pinggulnya misalkan ini kan saya ambil tadi ukurannya 20. Berapa tadi Bu? 28 ya. Nah, ini pinggul 28 kan ya. Kan sudah longgar. Nah, kita ambil. Nah, ini udah bisa. Kita ginikan aja Bu. Nah, kita ambil seminim mungkin kainnya. Ya. Sekarang kita mulai cara motongnya. Ini saya jelaskan dari awal. Untuk lebar kain dari sini ke sini, dari atas sampai bawah harus Ibu samakan. Misalkan dari tepi ini ya, lihat ya Ibu, dari tepi ini ya, dari tepi ini 34,5,
Di sini pun juga 34,5. Jadi siku kain itu dapat. Sekarang kita mulai cara motong. Saya lihat dulu kamera sudah pas apa belum. Nah, saya paskan dulu. Nah, biar pas. Nah, dari atas sampai bawah kan pas. Pertama, ibu ambil garis lurus. Ya. Nah, begini. Nah, turunkan 1 cm untuk kampu. Nah, turunkan lagi, turun pundaknya itu sekitar 4,5-5 cm. Kalau orang gemuk 5 cm, orang standar, kalau saya standar, saya ambil 4,5. Ya, sekarang kita ambil pundaknya 46 dibagi 2, jadi 23. Kita ambil 23, tambah 1 cm untuk kambu. Untuk lingkar leher, saya ambil 9 mendatar. Untuk menurunnya, saya ambil 7. Ya, saya ambil 7. Sesudah itu ibu bisa gunakan garis kerung seperti ini. Seperti ini juga bisa. Ini untuk kerung di bagian leher. Nah, seperti ini. Cara menggunakan penggaris ini, ya kan? Nah, sesudah itu ibu garis pundaknya ini. Nah, ini 1 cm naik. Jadi untuk kampuhnya ini turun di sini. Ini turun di sini, jadi nggak perlu ada kampuh lagi. Nah, sesudah itu untuk mengambil lingkar lengan sampai garis dada, ibu ambil dari separuh pundak. Pundaknya tadi 46 dibagi 2 jadi 23. Nah, dari sini ke sini 23, sini ke sini ikut badan orang. Jadi dari sini 23 ke sini 23. Ingat ya, ngukurnya dari garis ini. Kalau baju cewek kan dari ngukurnya dari garis atas ini ya, nomor 2. Terus ini ya, ini garis lingkar. Kalau baju cewek kan beda lagi. Baju cewek kan begini. Kalau baju cowok begini ya. Bedanya di situ. Kita ambil juga 23. Nah, setelah itu garisan tidak usah pergi. Terus kita ambil panjangnya, panjang 78. Kita ambil di sini 78 ya Ibu. Nih, 78. Di sini juga 78. Nah, setelah itu Ibu garis. Garis ini. Nah, setelah itu Ibu garis serong bagian bawah seperti itu, seperti ini. Serongnya itu terserah Ibu, mau serong banget apa serong sedemikian nggak apa-apa, lurus juga bisa. Itu semua tergantung penjahit. Untuk mengetahui badan perutnya, Ibu turunkan dari garis dada ini 15, garis dada 15. Terus Ibu garis lurus begini, garis lurus begini, lurus begini. Setelah itu Ibu ambil dari dada ini, tadi dadanya 27 ya, 27 dari sini ya. Nih di sini 27 ditambah 1 cm untuk kampuh. Terus di sini Ibu buat 26 tambah 1 cm. Bagian bawah Ibu buat 28. Kenapa dibuat agak lebar? Supaya bagian pinggul itu ngembang sedikit. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Ini 27 28. Nah, sekarang cara garisnya seperti ini ya, Ibu. Nah, begini kan. Nah, begini kan. Nah, setelah itu Ibu garis ini, ngikutin ini. Jadi bagian bawah agak ngembang. Nah, kita serongkan pakai garis ini. Nah, kalau Ibu mau dibelah bagian bawah ini ya, Ibu belah aja. Belahan dari atas, panjang terserah kita sebagai penjahit. Buat 7 bisa, 8 bisa, 12 bisa. Tapi kalau saya tidak suka panjang-panjang, saya paling 27. Paling 7 cm, 5 cm. Paling ini nanti saya buat 5 cm. Nah, sudah dapat ini. Kita garis seperti ini. Nah, ini.
Ini saya main ngarang Bu, kalau daerah sini tuh. Yang penting sininya itu tidak masuk kerongkan keluar, harus agak ke dalam. Terus Ibu serongkan begini. Kalau Ibu susah membuat seperti ini kan, Ibu bisa pakai kerong ini juga bisa. Ya, misalkan mau lebih pas, mau yang bulat ini juga bisa. Ini untuk cewek, untuk jas juga bisa. Gini kan. Nah, ini juga bisa, ya kan. Nah, seperti ini. Terus itu buat sakunya dari sini ya Ibu, dari sini kita 6,5, dari tepi sini 6,5. Untuk sakunya diserong ya Bu. Nanti saat, kenapa harus diserong, nanti saat dipakai itu jadinya lurus, tidak apa namanya, ini tidak miring. Nah begini, ini miring ya, posisi sekitar 2 cm atau 1,5 lah. Terus panjang saku 12 cm ya, ini 1,5 bisa, 2 cm bisa, 2 cm bagus. Dari sini ke sini 6,5, tergantung sisanya. Ini kalau badannya gemuk ya beda lagi, jadi penjahit harus ada seninya. Nah sudah tahu cara motong bagian depan, sekarang kita potong ya Ibu. Oh ya, dari depan sini ya Bu, dari sini ke sini turun sekitar 24 untuk membuat depannya. Di sini juga bisa 25 ya nanti. Nanti saya jelaskan saat menjahit. Ini cara motong dulu. Sekarang kita potong ya. Ini. Nah begini ya Ibu. Gampang motong itu Bu, sebentar saja udah jadi loh. Kalau Ibu ngikutin Facebook saya, nggak usah gabung grup, juga bisa pintar loh Bu. Ya. Nah di sini kita potong bengkelong ya. Di sini kita potong serong ya Ibu. Nah sekarang bagian sininya kena kamera nanti saya. Ini nanti lengannya pendek, tidak panjang ya. Ini ya. Nah ini jadi kan Bu bagian depan. Bagian depan. Nah sekarang saya dekatkan kameranya ya, supaya ibu-ibu itu tahu bagian depannya ya. Nah ini ya, nih tahu ya Ibu. Nah bagian belakangnya seperti ini ya. Dari sini sekitar naiknya itu sekitar 4 cm dari garis lurus ya, 4 cm garis kemiringan serong ini ya. Kalau lebih serong gini juga nggak apa-apa, jadi agak melendung, tergantung kita sebagai penjahit. Nah nanti kita kembali ke bagian yang ke belakang. Nah ini posisinya ya Ibu, udah tahu ya. Oke sekian. Nah sekarang kita kembali ke bagian belakang ya Bu. Sebelum Ibu lanjutkan ini, Ibu kasih pentol 1, 2, 3, 4. Kalau kainnya agak lemes, kalau kain kaku nggak perlu. Supaya kenapa? Kainnya itu antara belakang dan atas dan bawah itu tidak berubah. Dan sekali lagi, bagian atas ini garisnya kita pindah bagian belakang. Jadi atas bawah penggarisnya bisa sama. Terus Ibu garis lagi di sini. Ya, di sini. Ini ngikutin bagian depannya ya Ibu. Nah, seperti ini. Jadi itu tingginya belahan penggaris itu sama. Nah, di sini juga untuk belahannya Ibu garis ya. Nah, ini belahannya Ibu garis juga. Nah, setelah ini kita lanjut bagian ini kita garis dulu ya Bu. Kita ambil depan dulu 1,5
Kenapa diambil setengah? Karena baju itu lebih besar bagian depan ya, 1,5 sama aja nanti untuk selisih kancing ya. Cara motongnya sama kan kayak kemeja. Nah, setelah itu kita ambil kainnya. Nah, kain tadi kan dilipat 2 seperti ini. Cara motongnya juga sama ya Ibu, kayak motong yang itu. Nah, sama juga seperti ini. Ya, kita tinggal lipat ini. Kalau Ibu ambil satu-satu dia tidak sama ya. Setelah seperti ini Ibu cek kelurusan kain ini, sikunya kain itu harus sama lagi, jadi kain itu tidak miring. 29. Nah, ini kurang ke sini sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah didapat seperti ini, yang bagian atas tadi kan, yang bagian apa namanya, yang bagian depan tadi ya, Ibu ginikan ya Ibu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dilihat ya. Di sini 1,5-nya di sini letaknya ya Bu. Nih 1,5 ke sini sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, yang bagian atas harus ada sisanya karena kemeja nanti ini kemejanya naik saat 7-8 cm ya. Nih, ini ingat ya, selisih badannya ya 1,5 cm ya. Nah, di bagian bawah sana, bagian ini juga 1,5 cm. Nah, sekarang kita mulai cara pengukuran dari garis ini ya Bu, yang saya bintangi ya. Ini kan garis jahit, ini kan garis potongan, ini garis kampung untuk jahitan. Dari sini naik 8. Nah, terus dari sini, dari jahitan ini juga naik 8. Nah, seperti itu. Terus sudah dapat seperti ini, Ibu garis. Nah, garis kan. Terus diturunkan 3 cm. Nah, 3 cm. Untuk ini dari sini ke sini 9. Sama bagian depan tadi kan 9. Bagian depan tadi dari sini ke sini kan 9. Jadi ini sama 9, ini turun 3 cm. Nah, sekarang pundaknya kita ambil 23 ya Ibu. Tadi kan 46 pundaknya, 43 di sini tambah 1 cm untuk kampung. Sekarang Ibu garis lurus. Nah, ini kita bengkongkan seperti ini, kita bulatkan. Nah, kita garis di sini. Nah, jadi turunnya ini nggak usah dikasih kampu lagi. Nah, untuk bagian kerung ininya kita tinggal ngikut bagian depan. Kalau sudah tahu bagian depan, pasti caranya bagian belakang tuh ngikut. Nah, gunakan penggaris ini lagi kalau Ibu susah ya. Nah, seperti ini kan jadinya gampang kan Bu, udah jadi. Nah, sekarang tinggal potong. Kalau gini sudah jadi ya kan. Nah, sekarang kita potong. Nah, kita potong. Nah, ya kan. Ini kita ambil dulu tengahnya untuk nanti pasang kerah. Ini. Nah, ini kita potong bagian bawah. Ya, seperti ini ya Bu. Nah, sekarang kalau saya potong untuk lengannya, ini kan, ini lengannya saya potong. Seperti ini Bu ya. Asal Ibu fokus di grup WA dan melihat video saya, siapapun bisa menjahit. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Nah, potongannya seperti ini ya. Nih,
ini juga nih. Nah ini misalkan mau serong lagi, kita tambah potong langsung. Nanti jahitnya bagian bawah itu kecil aja ya Bu, misalkan mau serong bulat. Nah seperti ini ya, nih jadinya kalau mau lebih jelas. Nah ini mau serong lagi begini bulat, Ibu juga bisa, misalkan gini kan, mau gini, tapi saya kan tidak suka, mau gini kan lagi bisa. Nah gini jadi melendungnya, itu terserah seni kita sebagai penjahit Bu. Udah ya depan belakang, sekarang kita potong bagian lengan. Nah, bagian lengan ya Bu. Sekarang kita potong bagian lengan. Nah untuk lengan seperti ini saja. Nah kita ambil begini. Nah kalau ini dua langsung bisa Bu, karena untuk lengan tadi kan beda caranya motong ya. Untuk lengan nah, kita samakan dulu kainnya. Nah ini jadi berdirinya itu harus sama. Untuk menata kain itu penting Bu. Seperti ini. Terus Ibu lipat jadi dua ya. Jadi dua seperti ini. Jadi dua seperti ini ya. Diingat kemiringan kain itu harus sama. Kalau tidak sama kayaknya jadi nanti bajunya itu baju yang dipakai orang jadi miring ya Ibu. Kita tandai dulu. Ini kan di sini, nanti kurang bagian atasnya susah juga ya. Nah, pertama Ibu ambil dulu garis lurus. Ya, ingat ini motong lengan. Garis lurus, turunkan 1 cm untuk kampuh. Terus panjang lengannya 24 di sini 24 ya. Di sini dari ini turun lengan 9 cm. Di sini juga 24. Di sini 9 cm. Ya kan? Setelah itu Ibu garis. Nah, di sini Ibu garis. Nah, di sini juga Ibu garis. Kalau Ibu tidak ada kombinasi geban bawah, Ibu kasih 2 nanti jahit level. Karena ini ada kombinasi, saya sisakan 1 cm saja untuk kampuh di jahitan. Paham ya? Setelah itu Ibu ambil di sini. Tadi pundaknya ini untuk ngambil ini rumusnya separuh dari pundak. Nah tadi 46 kan, separuhnya 23. Jadi saya ambil dari sini 23. Tambah 1 cm untuk kampuh. Di sini saya ambil 18 untuk lingkar lengan ya. Nah seperti itu. Setelah jadi Ibu garis pakai garis lengkung supaya agak mengikuti lengkungan pelanggan. Ini garis lurus. Nah seperti itu ya. Ya kan, nih jadinya seperti ini. Terus Ibu samakan dulu, saya ginikan dulu antara atas bawah biar sama ya. Jadi nanti kan untuk 2 lengan, jadi bisa sama. Sekarang dipotong gini. Ya sekarang begini. Ini motong begini juga main feeling gitu. Harus sering belajar cara motong-motong lengkungan. Nah, ya kecil ya. Nah
seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil di sini, ini ambil tengahnya nanti untuk pemasangan bajunya. Nah seperti ini lengannya ya. Nah ibu udah paham kan? Ini udah paham ya Bu? Ini di sini kan. Nah ini sesudah ini kita akan lanjut cara menjahit ya, cara motong selesai. Oke, sekian.